Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nono di bengkel mobil Nono, di channel Dukun Mobil Nono. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan permasalahan mobil Panther Touring yang digas itu asapnya tebal, putih warnanya, bukan hitam ya, tapi warna putih. Tenaganya pun lemot banget ya, sangat lemot. Dipakai jalan itu seperti masih bertenaga Suzuki Cherry kalau menurut saya, karena renggenu asapnya tebal, pekat di belakang gitu, seperti gelebekan karena nggak bisa lihat pemandangan depan saking tebalnya asapnya. Nah, di sini saya akan menceritakan kronologi secara lengkap itu bagaimana. Gas! Gas! Saya men-share kondisi kendaraan seperti itu di media sosial ya, di Facebook, karena saya selain YouTuber juga kreator Facebook Pro, sehingga saya posting video yang pendek-pendek tentang kendala-kendala mobil, termasuk mobil ini yang asapnya itu tebal. Nah, itu saya malah dikomentari aneh oleh seseorang ya yang di media sosial itu. Itu Pak, nanti pasti yang disalahkan linernya. Yang disalahkan pasti linernya. Bengkel kok cuma bisanya buka liner saja gitu, teman-teman. Ya nggak apa-apa. Emang selama ini yang saya kerjakan itu emang rata-rata Isuzu Panther lur ya. Isuzu Panther 90% Isuzu Panther yang ngobos-ngobos. Jadi dengan saya posting seperti ini, ada anggapan dari orang yang iseng, orang yang jahil itu mau menyudutkan bahwa permasalahan apapun Isuzu Panther itu ujung-ujungnya balik liner. Itu seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, santai saja. Yang penting tugas saya adalah mengerjakan mobil tersebut dengan sebenarnya, dengan sungguh-sungguh, dan analisa saya diusahakan tidak meleset sedikit pun. Jadi dari asap yang tebal itu kan bisa menyimpulkan ya, asap tebal itu bermacam-macam. Apakah nozzle-nya itu kencing, apakah timnya kurang tepat, ataukah olinya terbakar, itu ada masalah sendiri-sendiri ya. Asap tebal seperti ini bisa juga disebabkan oleh nozzle yang kencing ya. Dulu saya pernah mengalami asapnya ya juga seperti ini. Mobilnya pincang-pincang dan knalpotnya itu basah seperti uli. Kalau orang itu tidak waspada, itu pasti nanti akan didakwa, "Wah, ini mesinnya ngobos ya, olinya bocor, olinya sampai ke knalpot, bocor dari turbo," seperti itu. Kalau kita sampai terlena dari anggapan-anggapan seperti itu dan kita itu menangani masalah karena hafalan, bisa saja analisa tersebut terjadi dan dilaksanakan. Tapi mobil saat itu dulu itu saya cek dulu ya nozzle-nya itu. Jadi knalpotnya itu saya raba-raba bening atau hitam pekat. Kalau warnanya hitam pekat itu benar uli, tapi kalau bening seperti minyak itu berarti kalau anggapan saya itu adalah nozzle. Kalau kita meneliti kondisi dari knalpotnya ya, kalau kita lihat, kita raba, ini warnanya hitam ya, seperti uli ya. Jadi warnanya hitam, tapi tidak ada basah-basah, bening-beningnya nggak ada. Biasanya kalau yang model nozzle yang kenceng parah itu biasanya di sini ada seperti solar, warna seperti solar. Kalau ujung knalpot ini kalau kita raba kan ini emang basah, tapi hitam, uli ya, seperti uli. Nah, jadi kalau analisa saya, kalau basahnya hitam, pekat, ceket, ini pasti uli. Jadi yang kebakar itu pasti uli ya, bukan solar. Kalau solar mentah itu nanti sisanya di sini bening. Ini kita akan beri contoh sedikit. Kalau yang model bening itu seperti ini. Coba ya saya siram solarnya hampir sama. Dulu saya pernah mengalami yang warna asap putih, bau-bau solar, itu knalpotnya basahnya seperti ini. Nah, ini saya contohkan ya. Jadi bening seperti ini lur, bening. Kalau ini kan hitam ya, hitam seperti uli yang langes lah istilahnya, seperti daleman mesin yang hitam itu. Nah, kalau dulu yang solar itu beningnya seperti ini. Ini saya sekedar mencontohkan. Kalau kita mau menebak apakah ini solar yang tidak kebakar atau uli,
Kalau solar itu seperti ini beningnya. Nah, seperti ini. Dulu seperti itu pengalaman saya. Putihnya mergo iki lho, Lin, buat burene iki lho. Kuline kakean malian iki. Buat burene akhirnya putih. Oh, kok kan taruh banyu kuwi berarti ya. Banyu Lin. Wah, kuwi. Guys, berarti ngedukne iki. Turun mesin. Ini kita hidupkan itu dari ventilasi cutter arah PCV valve menuju ke intake manifold, itu keluar oli tapi kok warnanya putih. Berarti ini adalah oli yang bercampur dengan air. Maka dari itu, karena kalau dihidupkan itu olinya itu selalu masuk ke turbo secara terus menerus, makanya asapnya knalpot itu menjadi pekat dan hitam di knalpotnya. Kalau warna asap knalpotnya warnanya putih lur, seperti biasa. Oli itu kalau dibakar warnanya putih. Nah, yang menjadi masalah, yang menjadi pertanyaan, dari manakah asal air yang begitu banyak sampai menjadikan oli berwarna putih tersebut? Dari mana asalnya? Apakah dari oil cooler? Apakah dari packing cylinder head? Apakah dari mana? Itu akan kita cari sampai benar-benar pasti, sehingga jangan sampai terjadi analisa yang salah sasaran. Jangan sampai ada anggapan-anggapan bisanya cuma balik liner saja. Itu yang perlu kita buktikan. Kita isi air, ini bablas turun. Jadi kemungkinan langsung masuk cutter ini. Iya, nak uline lagi yang lagi. Ini terdakwane ya oli cooler asine iki. Nah, ini juga ada asapnya, jadi ya oil cooler kita periksa juga, cylinder head blok kita periksa juga. Ya didukne ae ben aman. Tapi ora ngobos ta motor iki. Ora ngobos mergo uline kekentalan, ora ketara ngobos ngono. Engko wis dibuka ora ketara. Seperti ini oli dari sini masuk ke turbo, akhirnya ya dia kebakar, makanya timbul asap putih. Dan hal tersebut disebabkan karena banyaknya air itu yang masuk ke cutter, sehingga volume oli itu menjadi 8 liter ya. Sebenarnya olinya itu 4 liter tapi bercampur dengan air 4 liter, jadi menjadi kepenuhan. Makanya ini olinya sampai naik-naik ke sini sehingga memasuki turbo dan terbakar di ruang bakar. Dan tenaganya juga lemot banget karena dalam mesin itu sesak penuh oli ya. Jadi olinya itu lebih dari 8 liter ya. Ini saja segini, di tap itu masih ada sisa di sana itu. Nah, ini lebih dari 8 liter jumlahnya. Oke, banyak banget ini. Kita mulai menurunkan mesin Panther ini. Ini ya langsung kita bongkar setelah kita turunkan mesinnya. Panther Matic. Ini isinya adalah 40% oli, 60% adalah air. Kita perlu membuka cylinder head lebih dulu karena kita tadi melihat indikasi adanya kompresi itu yang masuk ke air ya. Jadi buka tutup radiatornya ada gasnya. Terus yang kita perlu curigai juga biasanya adalah oil cooler bisa juga. Terus ini bagian dalam sini plat di dudukan gigit ini, kalau keropos itu airnya juga bisa langsung turun ke cutter ya, karena di sini berhubungan air dan
cutter kalau jebol ya, tapi nanti perlu kita periksa juga. Yang penting ini kita lihat cylinder headnya dulu, kita buka. Terus selanjutnya kita juga akan membuka gigi depan sini. Angkat cylinder headnya. Mana kompresi yang menyeberang ini akan kelihatan. Nah ini kalau kita lihat ini emang kompresinya itu sama menyeberang ke semuanya ya. Lihat, gosong-gosong seperti ini menandakan ini kompresi menyeberang masuk ke air ya. Nah seperti ini, kompresi menyeberang masuk ke air. Karena apa? Biasanya kalau masang packing head itu biasanya saya lapisi dengan lem gasket. Kalau ini tidak sama sekali, sehingga kerapatannya pun kurang. Kalau tanpa lem strip, lem gasket itu pakailah yang original made in Japan. Kalau seperti ini, pastilah dia akan menyeberang kompresinya lama kelamaan. Oke, kita lanjut cek bagian depan sini. Kalau pasang packing cylinder head ori Astra Indonesia ini kan tidak ada lem perapatnya ya. Kalau tidak dipasang menggunakan lem gasket, lem packing, inilah hasilnya. Kompresinya menyeberang kemana-mana lama kelamaan. Lihat, ini warna hitam ini adalah kompresi yang menyeberang ini. Ya hitam-hitam ini, hitam-hitam. Ya kelihatan kan? Ini warna hitam-hitam ini. Hitam ini adalah kompresi yang masuk. Jadi kalau mau pakai packing Astra Indonesia itu harus dipasang menggunakan lem gasket, lem perapat, jangan tanpa lem ya, karena dia tidak ada lem packing bawaannya. Yang ada itu ori Japan. Seperti ini harus pakai lem packing, jangan tidak ya. Yang tidak pakai lem packing itu yang ori Japan. Itu sudah ada perapat karetnya di bagian packingnya. Kalau ini harus pakai lem packing. Biasanya yang sering masuk air itu dari belakangnya ini ada packingnya, mungkin sudah keropos sehingga airnya masuk. Jadi kita perlu untuk memastikan membongkarnya, karena mesin sudah terlanjur turun mesin. Kalau tidak dibongkar sekalian, yang dikhawatirkan ternyata bagian itu rusak juga. Jadi kita cek sekalian. Ini penyebabnya bisa juga dari sini. Jadi ini memang harus dibersihkan, diteliti, ganti packing juga ya ini ya. Bisa juga dari sini. Tapi walaupun tidak, emang ini tetap harus diperiksa. Oke, selanjutnya kita akan melepas oli coolernya, karena jalurnya cuma dari situ arahnya, dari sini atau dari oli coolernya. Bagian dalam dudukan gigi timing tersebut, apabila kita teliti ternyata itu tidak terdeteksi adanya pengeroposan di daerah situ, berarti bagian itu aman ya. Nah tetapi pembongkaran seperti ini sangat perlu ya, karena mesin sudah turun. Kalau kita sudah bongkar bagian itu pasti kita teliti, karena apa, di situ ada packingnya, dan kadang kalau sudah tua itu akan terjadi kerembusan uli, kadang juga air ya, seperti itu. Makanya bagian situ tetap selalu kita periksa dan selalu kita bongkar. Jadi kalau kita memperbaiki mesin, bagian itu emang selalu kita periksa. Tapi berhubung ini tidak ada permasalahan kebocoran dari air menuju ke oli bagian itu, jadi kita akan memeriksa yang lainnya. Oil cooler kita periksa, dan kita akan membongkar ke semuanya mesin ini supaya kelihatan jelas dan nyata. Setelah mesin kita bongkar ke semuanya, akhirnya kita menemukan titik terang arah dari mana bocornya air yang mencampuri oli tersebut. Ternyata itu berasal dari daerah
blok di sekitar noken as ya. Nah, ini sudah kita buka dan kita bersihkan seperti ini. Halo Bang Min, ini lur yang kita lihat, kita maksud bocornya adalah bagian ini. Nah, ini berlubang sebesar ini. Inilah yang menyebabkan air itu masuk langsung ke cutter, karena ini berhubungan dengan water jacket ya, berhubungan dengan water jacket, sehingga ini seperti ini. Nah, ini lubangnya ini tidak lebar, tapi ya kalau seperti ini, apakah ini adalah cacat pabrik atau pengeroposan karena pemakaian area radiator yang tidak semestinya? Kalau menurut saya seperti ini biasanya adalah bukan berasal dari coolant ya, karena ini biasanya bagian ini kan tebal. Nah, ini ada kemungkinan ini adalah cacat pabrik dulu pada saat pengecorannya ini tipis, bagian ini adalah tipis. Jadi bukan karena pemakaian coolant. Nggak mungkin pemakaian coolant terus keropos langsung seperti ini, padahal ini harusnya tebal. Bagian ini harusnya tebal. Nah, berarti ini memang ada masalah dulu pada saat pengecorannya, produksi mesinnya itu mungkin sudah ada cacatnya. Terus kalau seperti itu bagaimanakah penangannya? Apakah bloknya harus diganti? Kalau diganti itu kan berhubungan dengan nomor mesin ya, jadi riskan, jadi harus gendong mesin. Nggak bagus kalau menurut saya. Kalau menurut saya lubang kecil seperti itu bisa dilas ya, karena lubangnya kecil. Ini lubang ya, bukan retak ya, bukan pecah. Jadi kalau lubang itu kalau dilas itu bisa ya, kecuali kalau retak itu kesulitan, karena itu cuma lubang kecil saja, itu bisa dilas nanti. Jadi dilas menggunakan pakan las yang khusus, itu bisa dibilang bebut, nanti bisa lagi kita perkuat, kita patri. Jadi bekas lasnya itu nanti akan kita bawa ke tukang radiator, terus kita suruh melapisi dengan patri timah, itu akan lebih merapatkan lagi. Nah, karena bisa, itu pasti bisa. Ini bagian ini tidak menerima tekanan kompresi ya, jadi ini hanyalah water jacket, tidak menerima tekanan kompresi, hanyalah tekanan air radiator paling cuma 0,9 bar atau 1 bar. Jadi dengan dilas, dilapisi dengan patri itu sudah cukup kuat dan insya Allah akan aman, tidak akan mengurangi performa, dan insya Allah akan awet selamanya. Jadi jangan khawatir, tetap bisa dikondisikan kalau kondisi blok yang cuma seperti ini. Sekali lagi, ini bukan retak, tapi lubang kecil, hanya pada saat mungkin saat cacat produksi bagian itu tipis. Nanti kalau kita las itu nanti sudah aman lagi. Dan sekali lagi, ini bukanlah bagian yang menerima tekanan tinggi. Ini hanyalah water jacket yang tekanannya hanya 0,9 sampai 1,1 bar saja. Terus bagaimana dengan linernya? Linernya akan tetap kita periksa ya. Kalau emang sudah gentong ya akan tetap kita balik dan kita ganti ring shaker. Bukan karena saya butuh pekerjaan, butuh uang, tapi sangat sayang sekali kalau emang linernya sudah agak gentong, ring shakernya sudah aus, kalau tidak diganti sekalian, sedangkan ini sudah turun mesin, ini akan sangat rugi. Karena selisihnya cuma 1.500.000 saja ya. Membalik liner dan mengganti ring shaker itu selisihnya cuma 1.500.000. 1.500.000 itu tidak banyak lur. Kalau ini tidak diganti sekalian, semisal ini sudah gentong ya, nanti mesin emang sudah sehat, tidak bocor lagi airnya. Tapi kalau mesinnya kelihatan ngobos, itu pastinya akan mengecewakan dan yang kena ujung-ujungnya tetap bengkelnya saja, dan dijual pun juga menjadi cacatan. Tapi kalau ini sudah sehat, mesinnya sudah tidak ngobos, air radiator sudah bagus, tidak ada yang bocor, itu kalau dijual pasti akan cepat laku. Jadi seperti itu. Dipakai pun juga tenang. Jadi seperti itu teman-teman. Saran saya tetap diperbaiki. Ini pasti
agak ngobrol juga ya, pasti agak ngobrol. Ini kan linenya sudah kita lepasi ya seperti ini. Ternyata emang benar. Jadi emang sudah ada gentongnya. Terus ini juga kalau semisal ini tidak kita apa-apakan, ya emang benar mesinnya sudah bebas dari masalah bocor air, oli campur air, sudah sembuh emang. Tapi kalau melihat kondisi liner seperti ini, kalau ini tidak dibalik sekalian, tidak diganti sekalian, nanti akan jadi perbaikan yang nanggung. Hanya selisih 1.500.000. Kalau menurut saya sebaiknya ini dituntaskan sekalian, terutama memperbaiki kompresi. Ini kalau sudah diperbaiki ya, olinya sudah normal ya, sudah menjadi encer, pasti asapnya akan kelihatan. Kemarin itu tidak kelihatan, itu karena apa? Olinya kepenuhan ya, oli di cutter kepenuhan sampai 12 liter, sehingga jalan gas kebocoran kompresi itu menjadi tidak ada, tidak kelihatan. Dan oli itu kalau kental itu kan menghalangi asap yang keluar kan. Jadi dari tutup isian oli juga kelihatan aman. Dari itu kalau ini tidak dituntaskan sekalian, bisa jadi ini setelah mesin kelihatan aman, airnya, olinya aman, asapnya pasti kemebul di setik oli maupun di isian oli. Sudah jelas seperti itu lur. Jadi ya gimana lagi, selisihnya cuma 1.500.000. Menurut saya tuntaskan saja. Oke, demikian teman-teman, sekilas sharing dari saya. Sementara gini dulu, besok update-nya akan kita posting lagi di channel ini. Silahkan tunggu saja, besok mesinnya akan saya bawa ke bengkel untuk pengelasan. Demikian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.